Tapi gimana caranya supaya kalau misalnya kita mau pindah karir, resikonya bisa terminimalisir ya. Nah, cari opsi atau explore opsi bisa nggak sih kalau misalnya pertama kita oke, pertama gini deh, pertama cari dulu nih mentor gitu. Mentor Bim, itu sangat sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah melakukan sesuatu lebih dari 10.000 jam ya, kalau berdasarkan Malcolm Gladwell itu dia udah masuk ke dalam satu expertise. Nah, 10.000 jam itu basically 2-3 tahun atau lebih dari 3 tahun lah ya. Nah, cari mentor yang Oke. bisa di apa ya, diajak komunikasi, kemudian banyak orang-orang juga, nggak banyak ya, nggak sedikit orang profesional yang udah levelnya udah oke gitu, mau dijadikan mentor karena bagi mereka punya mentee itu adalah sebuah satisfaction yang tersendiri. Serius. Mereka bakal senang kalau misalnya ada orang yang mereka bimbing, kemudian orang itu sukses gitu. Saya juga pernah punya mentor di rekrutmen, di digital marketing bahkan, dan di sales gitu. Dan they are not asking for any money atau economic value, they just want to see his mentee atau her mentee itu growth gitu. Dan yang pasti komunikasinya harus lancar juga, maksudnya jangan ganggu di waktu dia lagi ini. Tapi pertama adalah you need to find a mentor atau some mentors, Bim. Itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya mau hacknya juga sebenarnya itu. Kemudian tanya ke si mentor ini, yang tadi ya, selain dari prospeknya, gimana kalau misalnya kita mau belajar product management di IT and Tech, itu mulai dari mana sih? Kemudian step-stepnya apa aja? Kemudian sampai sampai tahap mana kita udah berasa atau kita udah diakui atau udah layak untuk apply kerja atau masuk ke posisi ini, masuk ke level ini, masuk ke perusahaan ini gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya bisa dijawab dengan orang yang sudah mengalami hal itu sih, gitu. Karena banyak course-course gitu kan, pasti banyak nih. Bima juga pasti ambil gitu ya, course di luar gitu kan, online. Ya, Iya, iya. they can make a curriculum out of it gitu. Tapi balik lagi, pengalaman saya pribadi sih ya, ketika saya belajar digital marketing, apa yang ada di dalam course itu bukan salah, tapi tidak beraturan gitu. Masih ada hal-hal yang lain harus kita pelajari dulu, as a foundation misalnya, atau sebagai lain-lain sebelum kita bisa step ke sana. Karena kalau kita belajar dari course itu, bakal banyak question mark gitu. Loh, yang ini gimana? Loh, ini gimana? Nah, kemampuan kita untuk memformulate the bigger picture-nya, itu membutuhkan fondasi yang kuat. Nah, biasa tuh kan tadi kan saya bilang 20%, 80%. 80% orang yang berada di posisi tertentu itu tidak mempunyai atau belum mempunyai fondasi yang kuat, sehingga dia tidak mengerti bigger picture-nya. Sedangkan 20% ya, mereka sudah mengerti bigger picture-nya itu apa, karena mereka punya fondasi yang kuat. So that's why yang paling utama dan tips pertama adalah you need to find mentors. Kemudian dekatin, tanya hal-hal yang mengenai karir atau bekerja di posisi ini gitu. Pertanyaannya kedua pasti gimana caranya temuin mentor, ya nggak? Dan mentor yang seperti apa yang cocok gitu kan? Kenapa? Dan mentor seperti apa yang cocok gitu ya? Yang harus Yes, saya cari. ya. Pertama, cari mentor yang seperti apa yang harus mentor seperti apa atau karakter gimana yang harus dicari. Cari yang sudah berada di middle atau top level. Meaning dia udah lebih dari 5 tahun, kalau bisa lebih dari 10 tahun, itu lebih bagus. Karena pengalaman saya pribadi, mentor-mentor yang saya punya itu udah lebih dari 10 tahun semua. Mereka udah bosen dengan achieve terus gitu loh. Mereka udah bosen dengan accomplishment-nya. Jadi mereka udah nothing to prove lagi gitu. Serius. Kalau mereka udah nothing to prove, itu adalah your target market. Your target mentor untuk di approach gitu. Orang-orang yang seperti itu yang harus dicari. Orang-orang yang sudah achieve terus, punya target, dan ya udah berhasil aja gitu. Kemudian dia udah bingung gitu kan, bukan bingung sih, dia butuh self Butuh effort actualization yang lagi baru. gitu. Iya, dia butuh self actualization yang baru, meaning ya cari menti gitu ya.
Nah, akhirnya kita bisa apply ke sana atau kita bisa deketin dia. Caranya gimana? Pertama, use your network di alumni. Yang kedua, cari orang-orang atau speaker-speaker tuh biasa. Tapi speaker juga sekarang udah banyak banget yang nggak kredibel, kurang kredibel ya. Tapi nggak tahu di product manager. Cari orang-orang, ketemu dengan ikut event ya, kemudian start networking dengan mereka. Yang ketiga, you can start di LinkedIn. Di LinkedIn kan komunitas profesionalnya sangat-sangat besar dan dalam ya. Nah, mulai dari sana, cari orang-orang yang tepat gitu. Kemudian start conversation di LinkedIn, making connection dan lain-lain. Kalau product manager itu, kalau saya lihat dari 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, itu ada 2 mazhab ya. ada beberapa mazhab lah, saya kurang tahu detailnya. Ada yang diituin, Bima tahu Joshua Partogi? Enggak, belum tahu. No problem. Nah, itu salah satu top level product manager yang ada di Indonesia tuh. Dia dulu profesional, kemudian I don't know, mungkin sekarang buat agency sendiri ya. Kemudian dia di hire sama beberapa perusahaan untuk product manager dan dia buka kelasnya sendiri. Nah, in my opinion akan lebih bagus kalau misalnya you atau kita atau siapapun ya langsung belajar dengan orang yang sudah melakukan 10 tahun, lebih dari 10 tahun gitu. Sehingga kita tahu wisdomnya, bukan cuma skill foundation, tapi wisdomnya itu yang paling penting tuh. Dan itu susah didapatkan dari kelas, susah didapatkan dari bahkan I don't know, university juga susah tuh kalau didapetin. Kalau kita langsung belajar dengan orangnya, expertnya gitu, pakarnya yang sudah melakukannya lebih dari 10 tahun, wah itu gila. Karena 3 tahun aja itu udah a lot of things to absorb gitu. Ini 10 tahun gitu. Dia udah, ya gitulah. Coba cari Joshua Partogi gitu ya. Kemudian ada juga beberapa mazhab-mazhab lainnya gitu. Nanti coba dicari deh gitu. Joshua Partogi ini juga dulu lumayan aktif di LinkedIn. Dan dia tipikal orang yang komunikatif, meaning dia ngerti gitu. Misalnya kalau product management itu kan ada yang namanya lean, ada yang namanya sprint, ada yang namanya scrum gitu kan. Nah, dia bisa menjelaskan dengan simple apa bedanya dan mana yang cocok dengan perusahaan mana, atau mana yang cocok dengan metode atau tujuan yang mana gitu. Which is mean itu kan hal-hal yang basic ya. Tapi hal-hal yang basic itu yang membuat orang itu sebenarnya expert loh. Karena semakin lama orang bekerja, semakin kecenderungannya semakin susah untuk melakukan hal yang basic dengan benar gitu. Belum lagi ngelakuin hal yang advance gitu, karena dia paham hal gitu. Joshua Partogi is a very good guy. Nanti coba di-connect aja di LinkedIn atau di mana. Dia juga punya YouTube untuk jelasin product management dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Jadi find a mentor atau some mentors, lebih banyak lebih bagus. Tapi yang cocok dengan Bima juga, dan kita harus pintar-pintar juga untuk komunikasinya, Bim. Jadi kita langsung bilang intention kita adalah kita pengen belajar dari orang yang sudah berada di level seperti Joshua Partogi gitu kan, atau lain-lain, karena kita masih beginner gitu. Kira-kira terus tanya aja, kira-kira kalau misalnya sebagai beginner apa yang harus di buku apa atau course apa yang harus dipahami gitu atau dipelajari. Kemudian ikutin aja. Biasanya kalau misalnya orang udah kasih advice terus diikutin, apalagi level mentor kayak gitu ya, mereka suka tuh, oh ini orang pengen belajar beneran nih, dia bisa terprospek untuk jadi mentee gue gitu. Itu sih. Oke. A lot to do memang, Bim. Iya, tapi memang kalau misalnya ini worth the risk gitu kan, worth the effort, why not gitu ya. Yes. Bener. Kemudian yang kedua adalah Bim. Di sini ada pertanyaan kah di Find a Mentor? Di Find a Mentor enggak sih. So far paham lah gimana yang harus dijalanin. Iya. Your networking skill ini bakal terasah banget di sini. Kemudian yang kedua adalah kita harus kalau misalnya bisa ya, do extra thing atau put it at work, itu bukan hanya edukasinya atau ilmunya gitu, tapi praktisnya gitu. Jadi cari workshop, kelas yang bisa langsung praktis dan langsung bisa tahu salahnya di mana gitu. Karena kita bakal tahu salahnya di mana ketika kita coba kan, bukan ketika kita belajar atau menyerap.
Kalau misalnya bisa nih, you ini yang paling bagus ya, itu adalah job shadowing, Bim. Shadowing, Bim. Jadi Oh, misalnya gimana ada tuh Kak? misalnya di gimana? Job Halo? shadowing itu gimana? Oh, oke. Job shadowing itu tuh Job kayak shadowing. Oke. yes. Job shadowing itu tuh kayak apa ya? Simpelnya misalnya ada satu orang yang udah expert di bidang itu terus kita ngikutin dia kerja gitu. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma lihat aja, ikutin aja gitu. Di beberapa sebenarnya kampus ya itu ada tuh yang melakukan job shadowing, jadi dia ngelihat doang orang misalnya di posisi head of apa, dia ngelihat aja, dia ikut jadi asisten gitu-gitu, tapi dari situ dia tahu oh gini caranya, oh gitu caranya gitu. Dia udah dapat sense dan feel-nya. Kemudian nanti juga akan dikasih beberapa project-project ringan, tapi baik lagi ya, kalau misalnya your mentor itu bisa kasih itu atau bisa kasih hal-hal kayak gitu in your spare time Sabtu Minggu gitu kan, itu bakal bagus. Atau mungkin secara online di malam hari, itu bakal bagus tuh karena you can already feel dan bisa langsung belajar dari sana. Job shadowing itu seperti itu. Commonnya itu kurang common ya kalau di Indonesia ya, kelihatannya ya. Di Indonesia sih lebih sering didengar intern kali ya. Intern ya, ya mungkin ya, karena sebenarnya kerjaan intern yang utama tuh nggak kayak gitu sih. Tapi ya boleh lah intern jadi job shadow ya. Oleh ya kayak gitulah, cuman kan intern itu harus tiap hari kan, kalau ini nggak perlu tiap hari, Bim. Jadi kayak Sabtu Minggu atau online abis di malam-malam gitu kan, akan lebih bagus kayak gitu. Karena kalau misalnya kita punya ilmu tapi nggak kita praktis, um, basically ya apa ya, kayak kita udah pakai sepatu lari gitu, ngerti cara lari atau ngerti cara berenang, tapi kita belum berenang gitu. Kayak gitu sih. Jadi harus ada praktisnya. Yang kedua ya, kalau misalnya ada intern-intern yang I don't know, part time segala macam, itu bisa dicoba. Jadi intinya untuk minimalisir resiko. Dan gini, kalau misalnya nanti di dalam job shadowing itu atau di posisi freelance tadi ya, itu Bima bisa mendapatkan atau menghasilkan accomplishment yang oke, hasil yang nyata, atau berkontribusi ke sana. Nah itu bisa dijadiin suplemen tuh, bisa dijadiin suplemen untuk apply kerja di posisi yang Bima mau gitu. Intinya adalah apakah posisi ini pernah dipraktis apa enggak gitu. Bukan dipelajari ya, Bim, tapi dipraktis. Paham. Hmm. Langsung Lo to do ya, transisi ya. jadi intern untuk job lah. Iya. Akan kalau misalnya mau lebih enak sih ya dari mentor itu nanya gitu kan, tapi nggak langsung di awal pertanyaan sih. Udah berapa kali nanya, terus rasanya dia udah nyaman gitu kan untuk ngobrol dan dijadikan mentor. Tanya kira-kira kalau misalnya kita mau belajar praktis ilmu ini gimana ya, mau kok dibayar for free gitu untuk Sabtu Minggu atau after work gitu. Nah itu bakal suka tuh dia. Kalau misal dia mau dan dia udah heavily invested in you, dia bakal jadiin you as the job shadow gitu. Ini levelnya advance ya. Kayak gitulah. Benar-benar Kemudian gimana bikin orang itu mau gitu ya. yes, nah itu makanya networking skill itu yang paling penting. Itu nggak bisa kita bahas di sini, itu bisa bakal sejam sih. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya di next, jangan di live inilah. Atau kalau misalnya perlu kita buat live lagi boleh. Tapi it's very advanced gitu dan membutuhkan skill networking, komunikasi yang sangat-sangat baik. Kita harus tahu responnya di gimana dan lain-lain gitu kan. Gitu sih. Kemudian setelah kalau misalnya udah job shadowing atau freelance gitu ya, harus bisa untuk put that into the resume. Dan caranya adalah nggak cuma taruh skill itu, tapi taruh juga skill-skill yang transferable gitu kan. Kemarin saya udah lihat formnya, Bima tulis ada
skill yang udah dipraktis juga di posisi sekarang, misalnya kayak project management, komunikasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, walaupun skillnya sama, skillnya kan bisa ditransfer ya dari satu posisi ke posisi lain, tapi bakal ada hal yang berbeda dari situ gitu. Maksudnya komunikasi di manufaktur mungkin ada slightly different dengan komunikasi di product management IT tech gitu ya. Which is okay, which is nice, itu bisa lebih bagus dibandingkan kandidat yang lain yang melakukan career switch gitu kan. Tapi pastikan juga transferable skills tadi itu dipraktis ketika nanti di freelance atau di job shadowing atau di internship atau whatever gitu, yang bisa langsung praktis your skill gitu kan. Sehingga nanti itu yang bakal jadi modal utama, modal dasar untuk ditaruh di resume. Jadi, cara mengurangi resiko dalam career switch adalah yang pertama, harus temukan mentor untuk bisa terus mendorong proses pembelajaran. Nah, kriteria mentornya, kalau bisa, itu adalah middle top level. Namun bagaimana cara menemukan mentor tersebut? Bisa dari berbagai macam hal, bisa jadi dari networking di alumni, atau dari event-event yang diikuti, atau yang paling gampang dan bisa dilakukan segera adalah dari LinkedIn. Kemudian sampaikan tujuan kenapa ingin menjadi mentee, dan jangan lupa juga untuk mengikuti kelas atau workshop agar bisa praktis skill yang dipelajari. Kalau bisa dapat kesempatan, minta untuk job shadowing. Dan yang terakhir, supaya bisa mengurangi resiko ketika career switch adalah pastikan menuliskan skill yang dipelajari atau dan transferable skill di dalam resume atau CV Anda. Selamat mencoba, semoga sukses career switch-nya. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.